Shalom teman-teman, jadi sebelum kita mulai membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami, agar kami bisa memahami firman yang kami baca, dan firman ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dalam kekristenan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang teguh di dalam Kristus. Ketika kita beriman dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita sudah selamat. Di dalam kitab Roma 10 ayat 9-13 terbukti bahwa iman yang menyelamatkan adalah ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati kita bahwa Allah Bapa telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Nah, kali ini aku mau nyeritain tentang kesaksian iman Bartimeus yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bartimeus ini adalah seorang pengemis buta yang hampir tiap hari duduk di pinggir jalan dekat Yeriko. Keberadaan dirinya yang selalu ada di publik ini menjadikan ia selalu mendengar banyak berita tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang sakit. Yesus pun menjadi harapan Bartimeus untuk sembuh. Maka berdasar harapan itu, ia mendatangi Tuhan, lalu berteriak memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia pasti sudah sadar bahwa karena begitu banyak orang di sekitar Yesus, teriakannya hanya akan menjadi sia-sia. Tetapi ia tidak mau menyerah. Ia mau mewujudkan harapannya. Ia mau Yesus memperhatikannya. Dan benar saja, usahanya menarik perhatian Tuhan Yesus. Tetapi ia juga ditegur oleh orang banyak. Lalu, siapakah yang dimaksud orang banyak oleh Injil Markus ini? Mereka adalah orang yang ikut berbondong-bondong bersama Tuhan Yesus. Lalu, mengapa Bartimeus ditegur? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu karena Yesus dan rombongannya akan segera ke Yerusalem untuk menjalankan kebaktian di Bait Allah. Mungkin para murid berpikir bahwa dengan melayani orang buta seperti Bartimeus ini, mereka bisa datang terlambat ke kebaktian. Lalu, kemungkinan yang kedua, mungkin karena status sosial pengemis yang menjadikan para murid dan orang-orang tersebut mencegah Bartimeus untuk menarik perhatian Tuhan Yesus. Kemungkinan yang ketiga adalah orang Yahudi itu selalu mengaitkan kecacatan dan malapetaka yang terjadi pada seseorang sebagai tanda bahwa orang tersebut berdosa. Bartimeus dicegah datang kepada Yesus karena ia berdosa. Mungkin mereka berpikir bahwa orang yang dianggap berdosa seperti Bartimeus ini tidak boleh mendekati Tuhan. Hal ini dilakukan untuk menjaga wibawa Tuhan Yesus dan kelompok mereka di mata masyarakat orang Yahudi. Demikianlah halangan sudah ada di depan Bartimeus, yaitu halangan dari lingkaran luar Tuhan maupun dari dalam lingkaran Tuhan. Tetapi ia tidak mau menyerah. Semakin ia ditegur untuk tidak berteriak, semakin ia menguatkan suaranya. Tekadnya untuk disembuhkan oleh Tuhan sudah bulat. Akhirnya Bartimeus berhasil. Tuhan Yesus mendengarkan teriakannya, dan ia disembuhkan dari kebutaannya. Bartimeus pun bisa kembali melihat. Tuhan Yesus pun berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Semangat, keyakinan, dan kemauan berjuang merupakan modal yang harus ada untuk mewujudkan impian. Iya, pasti akan ada banyak halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan ini bisa datang dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Seandainya Ayub dan Bartimeus menuruti perasaan mereka yang arogan, rendah hati, pesimis, takut, dan lain-lain, pasti mereka tidak bisa meraih apa yang menjadi harapan mereka. Begitu juga diri kita. Jika kita menuruti perasaan-perasaan yang menghalangi semangat dan keyakinan kita, perubahan juga tidak akan pernah kita rasakan. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya semangat dan keyakinan dari diri kita. Para pengikut Yesus Kristus, termasuk kita, harus menjadi agen-agen perubahan. Untuk itu, sikap seperti semangat, kerja keras, wawasan, kepercayaan diri, ketangguhan, dan keyakinan pada kasih Tuhan harus menjadi modal untuk mewujudkan impian dan harapan kita.
Demikian renungan firman yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita semua bisa meneladani dan menerapkan sikap Bartimeus yang pantang menyerah dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia impikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman yang sudah kami baca ini agar dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat menguatkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selalu bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.